Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, khususnya nikmat sehat walafiat, nikmat taufik hidayah. Kita senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, kelonggaran untuk menghidupkan waktu yang sangat mulia, yaitu waktu antara maghrib dan isya, dengan kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan i'tikaf dan dengan thalabul ilm, dengan mencari ilmu yang ini adalah merupakan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang mendapatkan warisan itu ada kalanya separuh, ada kalanya seperempat, ada kalanya seperdelapan. Ya, semoga kita mendapatkan bagian yang besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram yang kemarin kita singgung tentang masalah walimah dan sedikit menjelaskan tentang adab tata cara di dalam makan, ya, makan dan minum yang juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang lebih sayang daripada orang tua kita, Nabi yang lebih memperhatikan urusan akhirat kita daripada urusan dunia kita, sampai kebaikan-kebaikan urusan makan minum pun diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara adab makan yang mungkin kemarin belum saya sampaikan adalah hendaknya mulailah makan dengan garam dan akhiri dengan garam. Ya, itu termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dawuh kepada Sayyidina Ali, ya Ali, ibda' ta'amaka bil milih wakhtimhu bil milih fa innahu dawaun min tis'ina da' au kama qol. Rasulullah dawuh, hai Ali, mulailah makananmu dengan garam dan akhiri pungkasi makananmu juga dengan garam. Karena sesungguhnya garam itu obat daripada 90 penyakit kalau memang kita amalkan begitu. Ya, ini salah satu adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita bisa melaksanakannya, bisa mengikutinya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang bab yang menjelaskan tentang qasm. Yang ini mungkin ilmu yang kurang manfaat kepada kita semuanya, ya, karena sampean kita ini lanang-lanang sing licik-licik. Ya, apa qasam itu? Bab menjelaskan tentang menggilir istri. Ikan berarti kan ngajine gawe wong sing poligami iki berarti. Nggih. Sampeyan gak ono sing poligami iki. Ya. Sebab licik-licik kabeh. Ya, ini diatur oleh agama bagaimana adab berpoligami. Poligami adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana syariatnya Nabi Muhammad tengah-tengah antara syariatnya Nabi Musa alaihissalam dan syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Kalau di syariatnya Nabi Musa, karena dulu Fir'aun punya ketetapan kebijakan bayi laki-laki harus dibunuh, berarti kan wedok kathah waktu itu, perempuan banyak waktu itu, sehingga laki-laki sedikit. Ya, sehingga di syariatnya Nabi Musa alaihissalam wong lanang siji iso kawin 10 20. Itu syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Sedangkan syariatnya Nabi Isa alaihissalam kebalikannya. Lanang satu, laki satu, pasangannya harus istri satu. Lah, tengah-tengah syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk satu orang laki-laki diperbolehkan dengan beberapa syarat, tapi hukumnya adalah boleh. Diperbolehkan berpoligami sampai batasannya adalah 4 kalau memang orang merdeka. Kalau orang itu budak sahaya hanya cukup cuma 2 orang, 2 perempuan saja. Lah, ketika seseorang itu berpoligami yang Allah katakan masna wa sulasa wa ruba sampai 4, ada tata caranya yang disebut dengan kitabul qasam atau babul qasam, bab yang menjelaskan tentang menggilir istri. Subhanallah. Ya. Maka
Pertama kali an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu baina nisaihi fayadil. Dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menggilir antara istrinya. Kalau untuk istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususiyah. Khususiyah itu adalah hanya diperbolehkan untuk Nabi saja. Selain Nabi tidak boleh kawin lebih daripada 4. Istri Rasulullah SAW adalah 11, ada riwayat 11. Meninggal Rasulullah SAW meninggalkan 9 istri. 11 diperbolehkan untuk Nabi. Ya, untuk umatnya maksimal adalah 4. Ya, maksimalnya adalah 4. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggilir antara istri-istrinya dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuat adil. Adil Nabi Muhammad. Ya. Wa yaqulu, kemudian Nabi Muhammad berdoa, Allahumma hadza qasmi fima amlik. Ya Allah, ini adalah giliranku atau pembagianku yang aku miliki, yang aku mampu. Fala talumni fima tamlik wala amlik. Maka janganlah engkau paiduh kulo ya Rob, janganlah engkau celah kulo ya Rob, fima tamlik, di dalam apa yang kau miliki, wala amlik, tapi aku tidak bisa memiliki, tidak bisa menguasai. Rawahul arba'ah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggilir istrinya dan berbuat adil. Meskipun apakah wajib bagi Rasulullah untuk qasam, untuk bab ini, itu ulama khilaf. Kenapa Nabi Muhammad itu khususiyah? Wong ada perempuan kawin tanpa wali, itu khususiyah Nabi. Ya. Wamra'atan in wahabat nafsaha lin nabiyyi in aradan nabiyyu ayyankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Niki dalile. Ada perempuan yang menghibahkan dirinya kepada Nabi. Boleh itu. Akad nikah Nabi Muhammad tanpa walinya tidak masalah. Itu tapi khalisatan, khusus. Laka damel panjenengan kanjeng Nabi min dunil mukminin, bukan orang mukmin yang lain. Lah, maka masalah apakah Rasulullah SAW wajib qasam, wajib menggilir dan lain sebagainya, itu masih khilaf ulama, ya. Tapi kalau umatnya wajib untuk berbuat adil di dalam menggilir. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hadza qasmi fima amlik. Ya Allah, ini kemampuan saya di dalam menggilir istri saya. Apa itu? Wa fala talumni fima tamlik wala amlik. Dan jangan engkau paiduh kulo ya Rob, jangan engkau celah kulo ya Rob di dalam apa yang aku tidak mampu. Apa itu? Wajibnya adil di dalam istri 2, 3, 4, di dalam hanya cuma 2. Ini ijma'nya para ulama. Apa itu? 1, urusan nafkah. Ya, istri yang pertama nafkahnya 100.000, kedua juga sama 100.000, tidak boleh dilebihkan. Haram dilebihkan, dosa besar. Yang pertama dalam urusan nafkah. Yang kedua dalam urusan menginap. Dalam urusan menginap. Nggih. Dan Rasulullah SAW memohon ampun kepada Allah dalam urusan yang beliau tidak mampu. Apa itu? Rasa cinta. Kalau rasa cinta tidak mungkin podo, gitu ya. Namanya rasa cinta, rasa mahabbah. Mungkin lebih cinta kepada yang lebih cantik, mungkin lebih cinta kepada Mbok Nom mungkin, atau mungkin lebih cinta yang gati nemen umpamane. Itu tidak wajib itu di dalam urusan mahabbah. Tapi sunnahnya ya disamaratakan, namanya adil. Adil itu adalah perbuatan yang menyamaratakan, sama. Dalam hukum sama, adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Dalam kacamata hukum semuanya sama, sing pejabat, sing rakyat ya podo. Ya. Hancur negara kalau emang tidak adil. Rasulullah mengatakan, ya,
innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya bangsa-bangsa dulu itu hancur gara-gara zalim. Kalau yang maling itu dhaif, orang lemah dari kalian, ditegakkan hukuman. Tapi kalau yang maling, yang rampok, yang maling itu adalah orang-orang terhormat, tidak mau menegakkan hukuman, maka dibinasakan oleh Allah. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, penegak hukum, dengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian tidak adil, tunggun. Rasulullah adalah manusia yang layan tiku anil hawa, tidak beromong dari hawa nafsu, tidak. Semuanya wahyu. Rasulullah sudah menjelaskan binasanya orang dulu gara-gara zalim. Ya gitu tadi, orang lemah, orang tidak punya apa-apa ditegakkan hukuman, ya, dipenjara, ya. Tapi kalau memang orang yang terhormat enggak, ya tunggu hancurnya. Naudzubillah min dzalik. Ini nasihat, ya. Lah, adil pun dalam urusan rumah tangga. Adil pun dalam urusan kalau memang memiliki istri 2, 3, 4, harus adil dalam urusan nafkah dan harus menginap. Janjiannya umpamanya punya istri 2, setiap istri nginapnya 3 hari, ya harus 3 hari. Nginap sini 3 hari, nginap sana 3 hari, harus janjian dulu, ngatur dulu. Ya. Enggak boleh yang di sini cuma setelah sehari, sana 3 hari, ya. Hakadha. Kemudian dan juga tidak, yang wajib cuma itu tok 2. Enggak wajib urusan ngumpuli gitu, enggak wajib gitu lah ya. Tapi sunnah, enggak apa-apa sunnah kalau memang enggak ada uzur, umpama gitu. Ya, di istri yang pertama dikumpuli, ya, nginapnya 1 malam. Di istri yang kedua nginapnya 1 malam, enggak dikumpuli, itu enggak apa-apa. Namanya syahwat birahi itu kan kadang yo datang-datangan kan gitu ya. Tapi yang wajibnya cuma 2 ini, ijma ulama, yaitu urusan nafkah sama urusan menginap, menginapnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol man kanat lahu imra'atan famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamah wa shikkuhu ma'il, rawahu Ahmad wal arba'ah wa sanadu sahih. Dari sahabat Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki 2 istri atau taruh 3, 4, famala ila ihdahuma, kemudian dia itu condong kepada salah satunya, lebih mendahulukan salah satunya dari yang lain, otomatis tadi itu dalam urusan nafkah sama menginap, nafkah sama menginap, sing mbok nom, masya Allah royal nang mbok nom, tapi nang mbok tuwek muat dite setengah mati, ya. Ini kata Rasulullah, jaa yaumal qiyamah, hukumannya adalah nanti di hari kiamat dia datang wasyikkuhu ma'il, sisih separuh gak ono daginge. Naudzubillah min dzalik, ya. Separuh ndak ada daginge, nyesek gitu, ya. Hukumannya. Bahkan ini adalah ancaman dari agama laki-laki yang tidak bisa berbuat adil. Makanya haram, kalau dia takut tidak bisa berbuat adil, haram bagi dia untuk berpoligami. Itu ijma'nya ulama. Allah mengatakan fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian khawatir tidak bisa adil, fawahidatan, cukup istri 1. Ya. Karena bahayanya ketika perempuan yang baik-baik, perempuan yang sangat lemah diterlantarkan itu luar biasa bahayanya, kerusakannya luar biasa. Ya, maka Ibnu Hajar dalam kitab Az-Zawajir, yang mana kitab ini menerangkan tentang macam-macamnya dosa besar, beliau menganggap bahwa tidak adil dalam urusan bagi gilir istrinya itu termasuk kabair, termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Karena lihat ancamannya kayak begini. Ya, naudzubillah min dzalik, ya. Maka ini dosanya orang, ya, konsekuensinya kalau berpoligami, monggo berpoligami, tapi ada konsekuensinya, harus berbuat adil kepada semuanya. Ya,
Urusan nafkah sama urusan menginap ya, menginap. Otomatis dalam masalah fikih menginap kan umumnya kan malam hari. Lah Ustaz, bagaimana kalau emang orang yang kerjanya malam hari, dari satpam, dari penjaga penjaga pabrik malam-malam, bagaimana? Ya berarti dia harus pindah. Pindahnya apa? Jadi pokoknya dia menginap ya siang hari gitu loh. Jadi menginap itu kan memang umumnya orang istirahat di malam hari lah. Kalau memang ada seorang suami yang kerjanya memang malam hari, istirahatnya siang hari, ya harusnya dia menginapnya di siang hari begitu. Itu ya. Allah. Kemudian dalam hadis yang ketiga, wa an Anasin radhiyallahu taala anhu qol, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan, dan ini termasuk hadis marfu, kalamnya sahabat tapi beliau terima langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya hadis marfu dalam ilmu mustalah hadis. Minas sunnah, termasuk sunnah yang diperintahkan Nabi, idza tazawajar rajul al-bikra, jikalau seorang laki-laki kawin sama perempuan yang masih perawan, ala sayyib, atas istri yang sudah janda, artinya sudah punya istri dia, kemudian kawin lagi. Lah istri kedua ini perawan, bagaimana? Aqama indaha sab'an, maka sunnah hendaknya dia bermukim di tempatnya istri baru yang perawan sab'an 7 hari, tsumma qasama, kemudian baru memulai putaran gilir. Karena sik manten anyar. Tapi kalau memang wa idza tazawaja sayyib, tapi kalau memang yang dikawin istri kedua itu adalah rondo, aqama indaha salasan, maka dia mukim di tempatnya 3 hari, tsumma qasama, kemudian baru memulai giliran. Nah, ini hukum di dalam kalau memang kita mau berpoligami ya, lihat calon sampean itu perawan apa rondo ya. Kalau perawan sampean di situ 7 hari. Setelah 7 hari baru gilir. Janjian. Istri yang pertama 3 hari, berarti istri kedua 3 hari, begitu. Tapi kalau memang istri yang kedua itu adalah janda, itu cukup menggilir adalah 3 hari saja. Jadi masalah gilir itu pun harus ada janjian. Janjian 1 hari, 1 hari. 1 hari di istri ini, 1 hari istri ini. Sisanya di mana? Ya sakarepmu, mbambung nang di, gak boleh. Ya gak boleh masuk kepada kalau janjiannya 1 hari. Itu ya. Nah, kalau memang suami punya rumah sendiri enggak apa-apa. Itu ya. Nah, terus Ustaz, kalau umpamanya suami punya rumah sendiri, memanggil bagaimana Ustaz? Lah itu enggak apa-apa, memanggil. Jadi istri pertama dipanggil ke rumahnya, istri kedua dipanggil ke rumahnya. Begitu enggak apa-apa, ya, enggak apa-apa, ya. Atau memang disediakan rumah masing-masing, istri rumah sendiri, istri pertama rumah sendiri, atau istri kedua rumah sendiri begitu, ya. Atau satu rumah, wah perang dunia kedua ini. Satu rumah ya apa Ustaz? Enggak apa-apa. Lek siap lo ya. Kalau satu rumah enggak apa-apa, tapi harus ada syarat. Syaratnya itu hendaknya pintunya beda-beda. Otomatis ya pasti kamarnya sendiri enggak boleh satu kamar kumpul, dosa gede. Ya. Bahkan marofik, dalam fikih marofik itu kayak kamar mandinya sendiri, dapurnya sendiri. Ya, kenapa? Karena nanti menyangkut nafkah. Ya, kecuali kalau memang enjoy tapi ya apa ya berita-berita yang koyok manas-manasi sampean poligami, ya sak kamar wong telu, sak kamar wong papat. Ya, itu pasti ya, itu namanya ada unsur zalim kepada, tidak memuliakan, itu namanya tidak menghormati wanita, itu namanya. Ya. Jadi kalau mamanya satu rumah enggak apa-apa, mungkin istri pertama di atas, istri kedua di bawah, ya. Dan dengan syarat itu tadi, kamar mandinya sendiri,
pintu masuk keluarnya harus sendiri-sendiri. Ya, ya memang umumnya kan amannya kan ya ono mbok nang Batu, ono mbok nang Malang, ono mbok nang Blitar umpamanya. Ya, terserah. Ya. Tapi syaratnya harus adil itu ya, harus adil. Nah, kalau masalah begini tadi itu kalau umpama kawin yang kedua ini perawan, maka anjurannya Nabi Muhammad 7 hari. Kalau istri keduanya itu janda, cuma tiga hari gitu ya. Apakah diqadha Ustaz? Enggak usah diqadha. Maksudnya bagaimana diqadha? Semestinya di mbok nom wong biasai sama istri pertama ya setiap hari di situ ya. Kemudian kok kawin lagi 7 hari. Apakah bagiannya mbok tuwek tadi itu apakah diqadha? Enggak usah diqadha. Ya, baru selesai kalau memang sudah 7 hari baru kemudian ayo mulai bab ini, mulai mengadakan giliran. Mbok tuwek 3 hari, mbok nom 3 hari begitu. Ya. Kemudian wa an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma tazawwajaha aqama indaha salasan wa qala innahu laisa biki ala ahliki hawanun in syi'ti sabba'tu laki wa in sabba'tu laki sabba'tu linisa'i rawahu Muslim. Nah, hadis dari Sayyidina Ummu Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawini beliau, Rasulullah mukim menginap di tempatnya Ummu Salamah selama 3 hari. Hukumnya begitu, tapi Rasulullah ngasih pilihan. Waqala, Rasulullah mengatakan innahu laisa biki ala ahliki hawan. Sesungguhnya 3 hari ini bukan maksudku aku ndak cinta sama engkau, tidak. Tapi kalau engkau mau sabba'tu laki. Gimana? Kalau engkau mau di tempatmu 7 hari, wasabba'tu linisai, kemudian di tempat istriku juga 7 hari. Artinya kalau untuk perawan dikasih pilihan. Lek 3 hari, ya 3 hari memang itu hukumnya. Lek sampean kepingin lebih 7 hari, tidak apa-apa. Tapi ya nanti aku gilir kepada istri yang lain harus 7 hari. Itu loh adilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ya. Padahal istrinya pas waktu itu 11, 12. Itu semuanya adil ya. Masya Allah. Kemudian hadis selanjutnya wa an Aisyah, dari sahabat dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Saudah binti Zam'ah, sesungguhnya istri Rasulullah SAW yang bernama Saudah binti Zam'ah, beliau istri kedua Rasulullah setelah meninggalnya Sayyidatuna Khadijah. Ya, ketika kawin sama Sayyidatuna Khadijah, Nabi Muhammad tidak mendua, tidak. Ini kemuliaan Sayyidatuna Khadijah, gitulah. Makanya ulama mengatakan paling afdalnya ummahatul mukminin adalah Sayyidatuna Khadijah. Ya. Mereka ada khilaf mengutamakan Sayyidina Aisyah ataukah Sayyidina Khadijah, tapi yang jumhur kebanyakan paling afdalnya istri Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidatuna Khadijah. Di pas waktu Sayyidina Khadijah beliau tidak mendua sama sekali. Ketika meninggalnya Sayyidina Khadijah, kawin sama Sayyidina Saudah binti Zam'ah, kemudian Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Sayyidina Aisyah akadnya di Mekah, tapi dikumpulinya nanti di Madinah, karena beliau pas waktu akad masih belum layak, umur 7 tahun atau umur berapa akadnya, baru dikumpuli Nabi Muhammad umur 9 tahun. Nah, Sayyidina Saudah itu ketika dikawin ya sudah nenek-nenek, maksudnya ya sudah tua gitu lah ya. Sehingga ini hadis menjelaskan sesungguhnya Sayyidina Saudah binti Zam'ah wahabat yaumah li Aisyah, menghibahkan gilirannya itu kepada Aisyah. Subhanallah. Karena istri semuanya ngerti bahwa istri yang paling dicintai Rasulullah adalah Aisyah. Gitu lah ya. Nah,
asbab nuzulnya, asbab wurudnya ini hadis adalah Rasulullah ada keinginan, ada selentingan ya, bahwa ingin menceraikan Sayyidina Saudah. Itulah ya. Maka Sayyidina Saudah datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, enggak usah engkau ceraikan aku berharap aku menjadi istrimu di surga. Masya Allah. Ya. Maka beliau mengerti bahwa, maka beliau menghibahkan hari gilirannya. Setiap istri Rasulullah mungkin satu hari begitu, menghibahkan hari gilirannya beliau dihibahkan kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqsim li Aisyah yaumaha wa yauma Saudah muttafaqun alaih. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rela mengizini, tidak apa-apa. Maka bagiannya Sayyidina Aisyah 2 kali lipat gitu loh. Istrinya yang semuanya satu. Kalau Sayyidina Aisyah mungkin dua hari gitu loh ya. Karena itu hibah dari Sayyidina Saudah binti Zam'ah, luar biasa ya. Ini bagaimana keutamaan seorang wanita yang mau dimadu gitu loh. Ya Mas, banyak sekali hadis-hadisnya yang menjelaskan itu ya. Bahkan perempuan yang rela untuk dimadu oleh suaminya besok termasuk kelompok perempuan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, yaumala dzillah illa dzilluh. Di hari yang tidak ada naungan sama sekali. Kalau memang seorang perempuan itu rela, ridho, mau dimadu, mau dimaru sama istri yang lain. Coba Sayyidina Saudah sampai bagiannya itu loh dihibahkan kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun ketika sudah dihibahkan, boleh enggak narik kembali? Boleh, itulah ya. Ya, namanya ini hak gitu loh. Boleh narik kembali. Ya. Ya. Jadi cuma seminggu tok bagian saya hibahkan, enggak apa-apa. Seminggu berikutnya ya enggak saya hibahkan gitu loh. Begitu. Ini. Nah, kemudian maka umpamanya ya, memang yang kewajibannya tadi kan saya terangkan hanya cuma nafkah sama menginap saja. Tidak mengumpuli ya, tidak mengumpulinya. Maka kalau umpamanya di bagiannya istri itu kok haid, libur, ya tetap harus bagi suami untuk menginap. Ya, memang kalau memang itu bagiannya di situ, bagiannya hari itu untuk istri kedua, tapi pas istri kedua pas dia haid, gak iso diapa-apa kan begitu. Ya tetap harus menginap. Wong kewajibannya bukan istimta kok. Kewajibannya bukan hanya cuma untuk menjima saja, tidak. Kewajibannya itu menginapnya itu loh yang wajib. Ya. Nunggoni istilahnya ya. Nunggoni, memberikan rasa aman bagi hatinya wanita kalau emang di sisi seorang suaminya itu. Begitu. Kemudian jadi kalau momennya dihibahkan, ada seorang wanita menghibahkan kepada madunya, ya sekarang haknya suami, diambil atau tidak terserah gitu loh ya. Kalau diambil kayak Rasulullah diambil ini, maka bagiannya Sayyidina Aisyah 2 hari. Kalau sampean enggak ngambil, ya tetap enggak boleh. Wong itu hibah yang tidak bisa ditarik kembali kok gitu loh. Ya, yang bisa ditarik kembali. Kenapa? Karena hibah yang tidak dikobat gitu lah ya. Kalau memang dalam hibah itu ada namanya hibah kobat, hibah yang dikobat, diserah terimakan ya. Nah, kata. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Urwah radhiyallahu taala anhu qalat Aisyah radhiyallahu taala anha ya ibna ukhti. Sayyidina Aisyah pernah mengatakan kepada Sayyidina Urwah ponakannya, ya ibna ukhti, wahai anak saudara perempuanku, ponakannya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yufaddilu ba'dana ala ba'din fil qasam min muksi indana. Dulu Rasulullah tidak pernah mengunggulkan sebagian kami atas yang lain di dalam gilir daripada menetapnya Nabi. Wa kana qalla yaumun illa wa yatuf alaina jami'an. Bahkan
Satu hari pun Nabi Muhammad SAW itu dalam satu hari itu menggilir semuanya. 11 itu digilir semuanya, mungkin 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam. 1 jam, 1 jam, 1 jam meskipun satu hari. Tergantung kesepakatan dari awal. Gitu. Wa huwa yatufu alal jami'an, dan Nabi Muhammad itu tawaf mengelilingi kami semuanya. Fayadnu min kulli imra'atin min ghairi masisin. Maka Nabi Muhammad mendekat kepada setiap daripada istrinya tapi tanpa jima. Artinya apa? Masuk kepada istri kepada yang lain, yang penting tidak jima tidak apa-apa. Ini menunjukkan dalil. Umpama bagiannya mbok nom itu sekarang di bagiannya mbok nom 3 hari. Tapi dia masuk ke rumahnya mbok tuwek, boleh enggak? Boleh. Ya, yang penting tidak jima. Itu menurut madzhabul salasa, Syafi'iyah, Hambaliyah, Hanabilah itu memperbolehkan. Mungkin ya namanya kebutuhan, mungkin ada kebutuhan meletakkan pakaian, mengambil sesuatu, atau nyambangi dia sakit. Ya, tapi dia bagiannya semestinya di mbok tuwek, mbok nom. Tapi mbok tuwek lagi sakit, disambangi tidak apa-apa, tidak dosa. Yang penting min ghairi masis, yang penting tidak jima. Ya, kalau untuk bersenang-senang saja tidak apa-apa. Nabi Muhammad kok mendekat kepada setiap istrinya kok. Hatta yablugha allati huwa yamuha fayabitu indaha, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa lafdzulahu wa sahahul Hakim, gitu ya. Ya. Nah, itu boleh. Tapi kalau madzhab Maliki haram, tidak boleh. Kalau memang kita masuk kepada rumahnya yang bukan giliran, ya gilirannya semestinya di mbok tuwek, kok dia masuk ke rumahnya mbok nom, itu tidak boleh kalau menurut madzhab Maliki ya. Kecuali kalau betul-betul ada hajat. Ya, kalau madzhabus salasa, Syafi'iyah boleh saja meskipun tidak ada hajat, gitu loh ya. Yang penting syaratnya tadi min ghairi masisin, dengan tanpa jima, tanpa mengumpulinya. Sudah. Kemudian wali muslimin an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shallal asra daru ala nisa'i summa yatlu minhunna al hadis. Nabi Muhammad itu kalau sudah melaksanakan sholat asar mengelilingi istrinya semuanya. Subhanallah, Allahumma sholli ala Muhammad ya. Dikelilingi semuanya, bagaimana uswah ya. Pikirannya untuk umat, tapi tetap bagaimana beliau mendidik ya keluarganya, menyenangkan hati keluarganya ya. Setelah sholat asar digilir semuanya, mungkin 15 menit sampai maghrib gitu lah ya. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yas'alu fi maradiyal ladzi mata fihi aina ana ghadan yuridu yauma Aisyah fa adzina lahu azwajuhu yakunu haitsu sya fa kana fi baiti Aisyah muttafaqun alaih. Dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dulu pernah bertanya di waktu beliau sakit. Tanyanya begini, besok saya ini gilirannya di mana? Sampai begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Besok saya ini gilirannya di mana? Ya, maksudnya Rasulullah hatinya itu condong ke Aisyah gitu loh. Wes kepinginku aku di rumah ambil Aisyah, wong saya sakit, gak capek saya keliling-keliling begitu ya. Jadi boleh bagi suami untuk minta izin dengan kerelaan semuanya. Kepingin saya dirawat di rumahnya ini, kepingin saya dirawat di rumahnya mbok tuwek, kenapa? Mungkin banyak anaknya di situ. Tidak apa-apa kalau memang otomatis dengan kerelaannya semuanya. Maka fa'alina lahu azwaju, seluruh istrinya memberikan izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi Muhammad sakit dan meninggal dunia di pangkuan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini ya. Jadi boleh bagi suami untuk minta izin kepada istri-istrinya kalau memang dia punya hajat, kebutuhan, khususnya sakit dan lain sebagainya. Oke. Kemudian hadis yang lain adalah wa anha qalat, dari sahabat Aisyah radhiyallahu, dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata,
Karena Rasulullah SAW idza arada safaran aqra'a baina nisaihi fa ayatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu muttafaqun alaih. Nabi Muhammad SAW itu kalau mau berbepergian ngajak istrinya, kalau tidak memungkinkan semuanya diajak, bagaimana? Sudah hukum di rumah ngilir 3 hari, 2 hari, 2 hari, 2 hari, 2 hari. Kalau ketika waktu bepergian bagaimana Ustaz? Subhanallah, adilnya Nabi Muhammad ngundi, akro'a baina nisa, diundi. Cene gak cemburu, gak ngejak mbok nom toae mamanya begitu ya. Maka Rasulullah SAW mengundi, diundi. Siapapun yang keluar bagiannya, yang keluar undiannya, ya berarti Rasulullah SAW keluar bersama itu tersebut. Subhanallah ya. Jadi undian itu kan juga menghilangkan apa namanya ya, menghilangkan kecemburuan akhirnya. Oh sudah undiannya sudah begitu adil ya. Ya ini. Mengundi ini apakah hukumnya wajib? Itu khilaf antara madzhabul arba'ah. Kalau indah Syafi'iyah sama indal Hambaliyah itu hukumnya wajib. Jadi artinya ini pun hak yang harus dipenuhi oleh suami ketika mau bepergian, ketika dia berpoligami. Hukum berpoligami di rumah tadi itu saya terangkan. Hukum berpoligami kalau memang dia itu waktu safar wajib dia mengundi. Tidak boleh seenaknya wis ngajak sampean ae, wis ngajak sampean ae, wis ngajak sampean ae, bukan begitu. Nah, tapi kalau menurut madhabnya Malikiyah sama madhabnya Hanafiyah, masalah ngundi ini hukumnya sunnah. Ya. Kenapa? Ya argumentasi mereka mungkin saja wanita itu tidak semuanya layak untuk diajak lungo. Mungkin ono sing mabukan, ya, atau mungkin dia tidak kuat di perjalanan, fisiknya lemah, begitu. Ya, maka kalau menurut madhab Syafi'iyah, madhab kita, seorang suami yang berpoligami kalau umpamanya diajak bareng, ya alhamdulillah monggo bareng-bareng. Tapi kalau emang ngajak salah satunya wajib untuk mengundi terlebih dahulu ya. Terakhir bab ini ya karena saya cepatkan aja bab ini kalau sing ngamalno ya kurang diamalno sebabnya ujube siji-siji kabeh sih aneh. Ya, kurang manfaat ya. Tapi ini adalah ilmu dari Rasulullah SAW. Kemudian terakhir wa an Abdillah bin Rabi'ah radhiyallahu taala anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajlid ahadukum imra'atahu jaldal abdi rawahul Bukhari summa yujami'uha. Ya. Dari sahabat Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh la yajlid ahadukum, janganlah salah satu dari kalian mencambuk imra'atahu istrinya jaldal abdi seperti mencambuk budak sahaya. Ini bagaimana Islam melarang kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Haram hukumnya seorang suami untuk memukul istrinya, mencambuk istrinya, ya. Hukumnya haram, tidak boleh. Ya. Diperbolehkannya itu kalau memang dalam urusan nusyus, ya. Dalam ayat Al-Quran itu fa nusyuzahunna fa'idhuhunna. Kalau istri kita itu nusyus itu apa? Bangkang. Alamatnya nusus itu cemberut, itu nusus termasuk nusus ini dosa besarnya istri lah ya, dosa besarnya istri, ya kabair. Bahkan kalau memang istri nusus boleh kita memutus nafkah, tidak wajib kita memberikan nafkah. Kalau bangkang sama suaminya, tidak boleh keluar rumah, ya. Disuruh untuk melayani, tidak mau melayani padahal dia tidak ada uzur sama sekali. Ini namanya nusyus dan termasuk dosa besar bagi istri. Lah, Al-Quran menjelaskan bagaimana kalau kita berinteraksi sama istri yang sedang nusyus. Di Al-Quran
Nusyuz itu ayatnya itu ya lupa ya. Nusyuzahunna fa'idhuhunna. Yang pertama fa'idhuhunna. Dikasih mauidhah. Dikasih penjelasan. Mauidhah itu kan menakut-nakuti gitu lah ya. Ya. Maka jangan sampean menganggap khotib iki kereng yo. Gini loh ya, khutbah Jumat itu sifatnya mauidhah, bukan pidato. Nggih, sunnahnya begitu. Khatib Jumat itu mauidhah. Mauidhah itu ya merangsang rasa takut hadirin, rasa takut mustamiin. Nggih, dengan menyebutkan ayat-ayat neraka, ayat-ayat azab supaya takut, beda sama pidato. Nggih. Kok malah khutbah kok ngelucu, yo gak pantes blas iki. Nggih. Kalau khotib kok pas waktu khutbah kok ngelucu ya gak pantes, gak tempatnya. Karena khutbah itu beda. Beda kalau pidato sekarang ngaji kok ngene, monggo gak masalah. Tapi kalau khutbah itu sifatnya mauidhah. Mauidhah itu memberikan peringatan, otomatis ya dengan nada keras, nada tinggi, ayat-ayatnya yang dipakai itu ayat-ayat azab. Memang betul, memang itu sesuai sunnah, itu kalau khutbah. Gitu ya. Lah, Al-Qur'an mengatakan istri kalau nusyuz fa'idhuhunna, dikasih mauidhah. Takut-takuti, dosa gede loh, Dik. Bahaya dosanya. Allah mengutuk engkau, dikutuk sama malaikat. Gitu. Sampaikan begitu, enggak apa-apa. Ndak mempan fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji. Cara kedua untuk menanggulangi istri yang nusyuz adalah wahjuruhunna fil madhaji. Genggangi, sampean pisah ranjang, duduk pisah rumah, duduk hajer, duduk gak wawu ngomong, tetap diajak ngomong. Tapi biasanya satu ranjang, satu kasur, satu ya, ketika dia belum tobat, ketika dia belum kembali, ya masih nusyuz, sampean ngalah, mamanya dia di kamar, sampean di ruang tamu. Itu Al-Qur'an loh ya, Al-Qur'an, dan ada rahasia besar. Ini untuk menanggulangi masalah-masalah dalam rumah tangga. Ya, karena istri itu memang ya merasa nyaman kalau emang di sampingnya suami. Lah ini sudah hukuman, ini hukuman. Setelah mauidhah baru hajar, tinggalkan dia dalam masalah ranjang saja. Gak mempan itu, saking dua blek. Terakhir apa? Wadribuhunna, lukupen gak apa-apa. Nggih. Boleh dipukul. Suami memukul, tapi ada syaratnya. Jangan langsung menuduh Islam ini mengajarkan kekerasan. Enggak, 3 itu urut, dimauidhai dulu, gak langsung main tangan aja loh. Ini Rasulullah melarang kok. Ya, boleh dipukul, ada syaratnya. Ini mukul, tapi dengan mukul takdib, niatnya memberikan pengajaran. Mungkin memang ada karakter wanita yang enggak bisa kembali kecuali samblek, gitu loh. Nah, begitu ya. Dan mukulnya itu ada syaratnya. Enggak boleh dengan besi. Ya, ada riwayat pukul sampai sandal, ambil serban, ambil kain, ambil siwak, sampean pukul. Ya, dan syaratnya enggak boleh memukul di tempat-tempat vital. Syaratnya lagi enggak boleh memukul sampai mengeluarkan darah. Syaratnya lagi enggak boleh memukul sampai mematahkan tulang. Itu syarat di dalam bolehnya memukul dalam Islam. Jangan langsung ayat ini dibuat menyerang Islam. Islam ini mengajarkan terorisme, kekerasan dalam rumah tangga. Gak tahu ngaji aja, gitu lah ya. Nah ini masalah memukul, boleh memukul kalau emang dengan tujuan takdib, memberikan pengajaran supaya kembali kepada jalan yang benar. Nih, semoga bab iki saged ngamalaken. Amin. Allahumma amin.
Berarti kawin sampean poligami meneh. Amin Allahumma amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.